Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri 12 IPS 2 yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana kasus pembunuhan pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan dengan terdakwa Aditya Yusuf Al-Farizi dan Nabila Salsa, terdaftar pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023. Untuk itu diingatkan kembali pada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan sebagian alat komunikasi atau handphone dan tidak dapat mengganggu jalan persidangan kali ini. Sebelum dimulai acara sidang kali ini, mari kita bersama-sama untuk berdoa terlebih dahulu agar jalan sidang kali ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Doa selesai. Untuk para hadirin dimohon untuk berdiri. Para hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang 12 IPS 2 yang mengadili perkara pembunuhan berencana pada sidang hari ini, yang pertama dengan acara pemeriksaan terhadap terdakwa yang bernama Aditya Yusuf Al-Farizi dan Nabila Salsa pada hari ini tanggal 4 Oktober 2023 dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah Anda sudah siap? Siap, ya. Penasihat hukum terdakwa dan korban, apakah sudah siap? Siap, Yang Mulia. Kepada panitia agar untuk memanggil terdakwa ke ruang persidangan. Baik Yang Mulia, untuk keamanan harap menghadiri terdakwa bernama Aditya Yusuf dan Nabila Salsa. Diharap untuk ke kursi yang telah disediakan. Apakah saudara sehat jasmani dan rohani? Apakah sudah siap mengikuti persidangan hari ini? Siap. Baik, saudara terdakwa, saya akan menanyakan identitas kalian berdua. Pada terdakwa, siapa nama terdakwa? Aditya Yusuf Al-Farizi, yang mulia. Tempat tanggal lahir? Magetan, 5 Agustus 1990. Keluarga negaraan? Indonesia. Agama? Islam. Pekerjaan? Jenis kelamin? Laki-laki. Hubungan apa antara kalian berdua? Suami istri. Baik, kepada terdakwa, siapa nama terdakwa? Tempat tanggal lahir? Bekasi, 6 Januari 1993. Keluarga negaraan? Indonesia. Agama? Islam. Pekerjaan? Jenis kelamin? Hubungan apa antara kalian berdua? Suami istri. Saudara terdakwa, apakah saudara saat ini didampingi oleh penasihat hukum? Penasihat hukum terdakwa, apakah saudara membawa surat kuasa untuk terdakwa dan surat izin pengacara? Allah yang mulia, apakah bisa ditunjukkan? Bisa yang mulia. Yang mulia, izinkan saya untuk memeriksa. Silakan. Selanjutnya, majelis hakim memerintah penuntut umum untuk membacakan dakwanya. Penuntut umum, silakan dengan dakwaan saudara. Baik, Yang Mulia. Identitas terdakwa 1, nama lengkap Aditya Yusuf Al-Farizi, umur 33 tahun, tempat tanggal lahir Magetan 5 Agustus 1990. Jenis kelamin laki-laki, keluarga negaraan Indonesia, tempat tinggal Kampung Kepuh, Desa Waringin Jaya, Kabupaten Bekasi. Agama Islam, pekerjaan pengusaha. Terdakwa 2, nama lengkap Nabila Salsa, umur 30 tahun, tempat tanggal lahir Bekasi 6 Januari 1993. Jenis kelamin perempuan, keluarga negaraan
Indonesia, tempat tinggal Kampung Kepuh, Desa Waringin Jaya, Kabupaten Bekasi. Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga. Kronologi kejadian bahwa terdakwa bernama Aditya Yusuf Al-Farizi dan Nabila Salsa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 telah melakukan pembunuhan berencana. Terbukti, pada saat itu korban sedang melakukan bersih-bersih pada tokonya di Cikarang, yang kemudian Nabila Salsa menghampiri dan berbincang-bincang kepada korban agar korban tidak menuju ke tempat parkir motornya karena suaminya bernama Aditya Yusuf Al-Farizi sedang merusak motor korban dengan cara melakukan remblong pada motor korban. Sebab Aditya Yusuf Al-Farizi dan Nabila Salsa mempunyai dendam pribadi pada bisnis mereka. Korban yang sedang menuju pulang dengan menggunakan motornya sendiri sehingga terjadi sebuah kecelakaan di Jalan Raya Lemah Abang, Cikarang Timur, Bekasi dengan menabrak pohon yang mengakibatkan korban dalam keadaan meninggal. Dalam kasus ini, terdakwa divonis dengan dakwaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 340 KUHP tentang kejahatan. Apakah saudara mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum? Iya, ya. Untuk saudara Nabila, di saat saudara Aditya sedang memotong rem kabel motor, apakah benar saat itu Anda sedang berbincang-bincang? Ya, benar yang mulia, saya berbincang-bincang dengan korban saat itu. Bagaimana pengacara saudara, apakah akan melakukan pembelaan? Ada yang mulia. Silakan pengacara terdakwa untuk membelanya. Terima kasih yang mulia. Telah melakukan survei ke lokasi bahwa sebelum terjadinya kecelakaan, motor korban itu telah mengalami kerusakan. Dan hal ini dibuktikan bahwa motor korban selalu membawa ke bengkelnya karena mengalami kerusakan. Dan hal ini tidak ada hubungan dari Aditya Yusuf Al-Farizi dan terdakwa Nabila Salsa atas penyebabnya meninggal akibat remblong, dan motor tersebut karena mengalami kecelakaan, bukan akibat dari remblong. Terima kasih yang mulia. Bagaimana pengacara korban? Apakah ada masukan tambahan? Ada yang mulia. Silakan. Baik yang mulia. Dalam kasus ini memang motor dari korban sering mengalami terjadinya kerusakan, tetapi motor korban belum pernah mengalami terjadinya remblong sekalipun. Kerusakan tersebut hanyalah kerusakan saja, seperti motornya tidak bisa hidup dinyalakan, sehingga korban selalu membawa motornya ke bengkel. Kami juga mempunyai barang bukti CCTV yang terlihat bahwa terdakwa sedang memotong kabel motor korban. Hal ini mengakibatkan pembunuhan berencana. Dan kami juga mempunyai barang bukti sejenis gunting yang dipakai korban untuk memotong kabel motor korban. Tolong untuk pengacara korban tunjukkan video berupa CCTV, dan untuk keamanan tunjukkan alat bukti gunting bahwa memang benar korban terdakwa melakukannya. Untuk saudara Aditya Yusuf Al-Farizi, apakah benar Anda melakukan hal ini? Tolong saudara Aditya dijawab. Benar, dan alat itu juga alat saya. Untuk saudara terdakwa yang bernama Nabila Salsa, apakah benar Anda melakukan hal itu agar korban tidak langsung ke tempat parkiran? Baik, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi jaksa penuntut umum. Penuntut umum, apakah saksi sudah siap? Ya, mulia. Berapa saksi yang dihadirkan dalam sidang pengadilan hari ini? 2 saksi dihadirkan yang mulia. Untuk terdakwa, tolong untuk duduk di samping pengacara terdakwa. Siap. Kepada keamanan, tolong saksi yang bernama Ramadhani dipersilakan masuk ke ruang sidang. Saksi siap hari ini. Siap yang mulia. Apakah saksi siap mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Baiklah, tolong tunjukkan identitas atau KTP
berusia 30 tahun bekerja sebagai juru parkir? Benar yang mulia. Baiklah, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHAP, sebelum dimintai keterangannya, Anda akan disumpah terlebih dahulu. Apakah Anda siap? Siap, Majelis Hakim. Pada panitera agar untuk mengambil tempat. Silakan berdiri saudara saksi. Ulangi setelah perkataan saya. Saya berjanji sebagai saksi Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Silakan untuk saudara saksi duduk dan untuk panitera kembali ke tempatnya. Baiklah, Anda sudah berjanji, jadi tolong berikan keterangan sesuai dengan kebenarannya. Siap, yang mulia. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya tidak ada hubungan dengan mereka. Saya hanya sebatas juru parkir. Saya mengenal mereka berjualan di pasar Cikarang. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? 3 tahun yang mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Ya, saya mengenal terdakwa ya hanya sebatas suami istri, pasangan suami istri yang berjualan di pasar Cikarang. Silakan untuk penuntut umum agar mengajukan pertanyaan kepada saksi. Saudara saksi, coba jelaskan apa yang Anda ketahui dalam kasus ini. Yang saya ketahui adalah saya hanya juru parkir yang di daerah pasar Cikarang. Semua toko memarkir kepada saya kecuali terdakwa dan korban. Dan setelah itu saya melihat terdakwa berada di motor korban yang sedang membenarkan motornya, dan itu saya bertanya kepada terdakwa, Mas Adit lagi ngapain? Terus Mas Adit menjawab, ini lagi membenerin motornya Pak Asep. Nah, situ saya langsung pergi dan tidak tahu lagi. Baik, terima kasih. Dan saya juga ingin bertanya bagaimana hubungan yang saksi ketahui antara saudara terdakwa dan korban. Ya, yang saya ketahui ialah hanya pasang suami istri yang jualan dan yang tidak begitu akrab dengan korban. Terima kasih atas kesaksiannya dalam kasus ini. Sekian dari kami yang mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pengacara terdakwa. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Ada yang mulia. Terima kasih yang mulia. Untuk saksi, apakah benar saat itu terdakwa, apakah saat itu korban melakukan pemukulan terhadap terdakwa? Benar, waktu itu terdakwa menghampiri toko korban dan korban memukuli terdakwa. Dan hal itu terdapat dalam Undang-Undang dengan pasal 351 ayat 1 tentang pemukulan ringan, sehingga korban juga telah membuat masalah terlebih dahulu terhadap terdakwa, sehingga terdakwa mempunyai rasa dendam terhadap korban karena korban terlebih dahulu lah yang melakukan pemukulan yang keras terhadap terdakwa. Terima kasih yang mulia. Instruksi yang mulia, memang benar yang Anda katakan bahwa korban memukul terdakwa. Tapi instruksi yang mulia, memang benar yang Anda katakan bahwa korban memukul terdakwa. Tapi Anda tidak mendengarkan saksi bahwa terdakwalah yang memulai terlebih dahulu. Karena terdakwa merusak toko korban, sehingga korban menjadi kesal dengan cara memukul kepala terdakwa. Tapi jika terdakwa mempunyai dendam, janganlah
dengan memotong kabel rem motor korban. Pengacara korban, tunggu dulu. Mari kita dengarkan kembali pernyataan dari pengacara korban terdakwa terlebih dahulu. Terima kasih Yang Mulia. Untuk saksi, saya akan beri pertanyaan kembali. Bagaimana tindakan saksi setelah mendengar kabar bahwa korban itu mengalami kecelakaan? Dan apakah benar kecelakaan tersebut akibat remblong? Saya menghampiri rumah korban dan mengecek motornya bahwa motornya mengalami rem yang remblong. Dan saya juga kembali mengecek CCTV yang ada di parkiran. Dalam kasus ini, mungkin kecelakaan karena membawa motornya terlalu kencang, sehingga korban menjadi panik dan tidak terkendali dalam mengendarai motor, sehingga hakim bisa mempertimbangkan kasus ini kembali. Terima kasih. Terima kasih atas kesaksiannya. Apakah saksi kedua hadir pada hari ini dan siap memberikan saksinya? Ya, hadir Yang Mulia. Pada saksi pertama, harap duduk kembali ke kursi yang sudah disediakan. Pada keamanan, tolong saksi yang bernama Adi dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Bagaimana kabar saudara hari ini? Apakah siap untuk mengikuti sidang pengadilan? Siap Yang Mulia. Baiklah, coba tunjukkan kartu identitas saudara. Apakah benar Anda bernama Ani, berusia 35 tahun, bekerja sebagai pengusaha? Benar Yang Mulia. Kepada Panitera agar untuk mengambil tempat. Silakan berdiri saudara saksi. Ulangi setelah perkataan saya. Saya berjanji Saya berjanji akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang benar. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Silakan untuk saksi duduk dan untuk Panitera kembali ke tempatnya. Apakah benar Anda mendengar suara bicara dua terdakwa sebelum melakukan tindakan kriminal? Benar Yang Mulia. Setelah saya dari toilet, kemudian saya melewati toko korban. Dan saat itu saya sedang menelpon seseorang di depan toko terdakwa. Tetapi setelah itu saya mendengar suara mereka yang ingin melakukan tindakan kejam. Bahkan saat itu saya melakukan rekaman suara. Tolong tunjukkan rekaman suaranya. Baik, Yang Mulia. Tolong untuk keamanan, harap pasang rekaman suara itu. Mak, kesel nggak sih sama si Asep itu? Kesel Pak, apalagi dia selalu lari dagangannya. Aku punya rencana, Mak. Rencana apa tuh Pak? Jadi nanti aku ke tempat parkiran mau bikin motornya si Asep. Katanya bro, terus Mama cegah si Asep biar nggak ke parkiran. Ya udah, nanti Mama mau berbincang-bincang sama si Asep agar nanti dia nggak ke tempat parkiran. Oke Mak, itu udah bagus. Bagus baik. Ya Pak. Setelah Anda melakukan rekaman suara itu, apa tindakan Anda selanjutnya? Maaf sekali Yang Mulia, saat itu toko saya sedang ramai sekali. Jadi rekaman itu belum dapat saya sampaikan terhadap korban, sehingga korban belum mengetahui kejadian yang ditimpannya. Dan saya juga sangat menyesal dengan kejadian ini. Terima kasih atas kesaksiannya. Kepada pengacara korban, apakah ada tuntutan yang ingin disampaikan? Ada Yang Mulia? Silakan. Tetap. Pada tuntutan awal yang mengacu pada kasus tindakan pembunuhan berencana sehingga menimbulkan korban menjadi tewas yang merupakan bentuk pelanggaran yang berdasarkan pasal sesuai dengan yang disebutkan dalam pasal 340 KUPH. Pelaku pembunuhan berencana diberikan yaitu berupa pidana penjara mati atau seumur hidup paling lambat
20 tahun. Selanjutnya kepada pengacara terdakwa, apakah ada pertimbangan terakhir? Ada yang mulia. Ya, silakan. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih yang mulia. Terdakwa memang terbukti bersalah. Namun dengan segala hormat, memang benar terdakwa punya rasa kesalahan. Tapi hal itu ada penyebabnya, yaitu dengan melakukan pemukulan sehingga korban punya rasa dendam, dan hakim bisa mempertimbangkan kasus ini dengan menurunkan atau meringankan hukumannya. Terima kasih. Saksi harap untuk balik ke tempat yang telah disediakan. Selanjutnya pembacaan putusan vonis untuk terdakwa oleh hakim dan terdakwa agar ke tempat kursi terdakwa. Baik, apakah terdakwa siap mendengarkan vonis hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik, agenda sekarang ada pembacaan keputusan final kepada terdakwa, diharapkan untuk berdiri. Pengadilan 12 IPS 2 yang telah menyatakan kepada terdakwa yang bernama Aditya Yusuf Al-Fariji dan Nabila Salsa yang telah terbukti secara sah bersalah dalam tindakan kasus pembunuhan berencana terhadap pesaing bisnisnya sendiri. Keputusan kejatuhan pidana atas pelanggaran hukum yang sesuai dengan pasal mengenai pembunuhan berencana terdakwa Aditya Yusuf Al-Fariji dan Nabila Salsa ditetapkan saksi hukum selama 20 tahun penjara. Dengan ini memerintahkan kepada terdakwa agar tetap dalam tahanan dan barang bukti dikembalikan kepada pemilik. Demikian keputusan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan 12 IPS 2 hari ini tanggal 4 Oktober 2023 dengan hasil terdakwa dijatuhkan hukuman selama 15 tahun penjara. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin duduk kembali. Para pengunjung sidang, penuntut umum, penasihat hukum dan terdakwa langsung meninggalkan ruang sidang. Apabila putusan menyatakan terdakwa tetap ditahan, maka pertama-tama adalah terdakwa dengan dikawal oleh petugas.